Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Nuansa TV. Selamat berjumpa kita di Nuansa TV untuk simak dialog di hari ini Jumat 4 Oktober 2024. Selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membahas satu topik yang menurut saya sangat menarik sekali untuk kita bahas hari ini. Kalau misalnya selama ini kita tahu kalau misalnya mau jalan gitu kan, satu barang yang nggak boleh ketinggalan dulu adalah dompet. Sekarang dompet ketinggalan boleh juga karena untuk perekonomian sudah bisa pakai dompet digital lewat handphone. Tapi masalahnya kalau misalnya handphone itu lowbat, itu gimana caranya? Nah, membahas hal tersebut kita akan gulik lebih dalam mengenai satu inovasi terbaru yang baru hadir di Gorontalo. Kalau misalnya Anda bisa lihat di depan saya di bagian meja, coba kamera tolong ditunjukkan. Dan kita akan membahas mengenai Rainbow Safe Energy. Seperti apa Rainbow Safe Energy ini di studio kami? Oke, namun sebelumnya kita akan lihat dulu alatnya. Ini bisa dilihat di layar televisi Anda. Ini adalah Rainbow Safe Energy. Alatnya apa, fungsinya apa, bagaimana cara kerjanya? Oke, langsung kita akan bahas bersama narasumber kita di sore hari ini. Yang pertama di samping kanan saya ada Ibu Anita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oke, ini Ibu Anita agen level 2 ya. Iya. Oke, kita akan bahas lagi apa tuh agen level 2. Tapi ntar, di sebelah Ibu Anita ada Kak Sahid Moha, juga agen level 2. Selamat sore. Sore. Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Di paling ujung ini ada Mas Kris Julia Fikramlan Zamat, mitra resmi dari Rainbow Safe Energy. Oke, siap. Kita akan bahas lebih jauh mengenai alat ini. Tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu ke di antara bertiga mungkin yang boleh jawab silahkan ya. Apa sih alat ini sebenarnya gitu loh? Rainbow Safe Energy itu apa gitu loh? Pak Kris, boleh. Mungkin izin Kak. Sebelumnya terima kasih undangannya. Kalau perangkat ini yang fisik ada di sini ini adalah sebuah perangkat power bank. Oke. Perangkat power bank yang dihadirkan oleh perusahaan. Nah, ini kalau untuk produknya ini ada beberapa tipe. Nah, ini untuk tipe level 1 atau 2. Oh, bintang 3. Iya, mohon maaf. Nah, ini bentuk fisiknya. Jadi kalau powerbank yang kita kenal pada umumnya itu cuman modelnya kotak. Iya betul. Ini aku punya tuh di tas ya. Iya sama ini. Tapi untuk penggunaannya ini ada melalui beberapa sistem. Oke. Ya itu yang menjadi keunggulan sih. Apa saja sih sistemnya? Izin Bu, bisa dipindahkan sebentar, saya ingin lihat lebih dekat gitu loh. Bisa. Siap. Agak berat ya. Iya. Oke. Jadi power banknya yang mana ini sebenarnya? Itu powerbanknya. Yang Yang di bawah. Oke, terus gimana cara kerjanya? Sistemnya bagaimana? Kerja di scan barcode dari dompet. Oh, jadi tinggal pakai Google aja untuk scan barcode-nya. Iya. Jadi gini. Scan barcode pada alatnya ya. Iya. Oke. Get power bank. Oke. Siap. Untuk penggunaannya ini wireless charging apa gimana? Oh enggak ya? Bukan ya? Iya pas charger juga. 15 menit sudah full. Oh jadi bisa untuk Type C, micro sama iOS boleh ya? Iya. Siap. Oke, ini kita bisa lihat. Ini penggunaannya sangat simple ya. Boleh. Siap, seperti ini bentukannya. Nah, ini kan power bank ya. Iya. Terus dapatnya di mana gitu? Tersedianya di mana gitu, Bang? Wow, dia bilangnya apa tuh? Ya. Kebetulan berhubung Kak, ini powerbank ini adalah salah satu perusahaan yang menerbitkan itu di negara Tiongkok. Oh, dari Tiongkok. Ya, sehingga China ya? bahasanya, ya, Cina. Dalam perusahaan ini memiliki 3 tahapan Kak. Di tahapan pertama, perusahaan itu mengenalkan produk dulu, memasarkan. Kayak gini ya, kita memperkenalkan produk ini ya. Tapi untuk tahun ini sudah masuk di tahun kedua. Oke. Jadi mana tahun kedua itu adalah perusahaan meluncurkan produk. Tahun pertama ketiga, pengenalan, ya, tahun kedua diluncurkan. Tahun ketiga itu pembangunan pabrik. Oke. Ya, jadi berhubung Indonesia merupakan negara yang satu-satunya di
ada mitra kerjasama dari perusahaan. Jadi bisa dibilang perusahaan ini dalam waktu dekat akan membuka pabrik di Indonesia. Oke. Dan Gorontalo ini masuknya baru berapa lama? Sekitar berapa lama, Kak? Di Gorontalo itu kebetulan masuknya tanggal 8 Januari 2024. 8 Januari 2024. Oke, berarti sekarang udah bulan ke-10 ya. Iya, untuk Gorontalo, khusus Gorontalo itu kami masih tahap pengenalan. Makanya ini salah satu cara kami untuk mengenalkan perusahaan ini. Jadi seperti yang dijelaskan Mitra Kris tadi, yang mana kami sudah ada di 3 tahun perencanaan. Tahun benar, tahun di saat sudah mencapai 80% yang sudah mengenal alat ini dan perusahaan ini, maka akan dibuka pabriknya di Indonesia. Oke. Seperti itu. Siap. Gorontalo itu dari Januari ya alat ini masuk. Iya. Oke, sejauh ini dari Januari sampai dengan bulan 10 saat ini untuk respon dari masyarakat sendiri bagaimana terhadap alat ini? Kalau Mas mungkin Aik saya mungkin? saya sebagai generasi Milenial. ya, milenial. Oke. Tentu kalau berbicara soal power bank, ini sudah menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Jadi saya itu semenjak mengenal perusahaan ini, produk ini, saya ada power bank, tapi sudah rusak kebetulan. Nah, tiba-tiba ada teman saya, anak dari Ibu Anita yang menawarkan kepada saya, bagaimana kita bekerja sama dengan perusahaan ini, perusahaan yang bergerak di bidang energi. Nah, ini perusahaan ini produknya adalah power bank. Power bank ini saya gunakan sudah bisa dibilang tidak sampai 1 jam, Kak. Full. Oke. Karena dia memiliki kekuatan 6000 mAh. Oke. Dan dengan desain yang praktis kita genggam bisa sangat memudahkan kita. Itu mungkin pandangan dari generasi milenial. Oke, kalau Kak Said gimana nih? Mengenai produk ini kan dari Februari 2024, Januari. Sekarang udah bulan ke-10. So far ini untuk respon dari masyarakat sendiri terhadap produk ini bagaimana? So far respon dari masyarakat sih bagus, maksudnya terutama buat saya sendiri sangat membantu dalam finansial karena kebetulan saya sudah menjadi agen juga. Ya, jadi saya mendapatkan penghasilan dari perusahaan per 10 hari. Ya, per 10 hari saya mendapatkan sekitar 50 untuk agen level 2. 50 apa nih? 50 USDT. 50 US dollar per 10 hari? Iya. Siap. Kita akan bahas lebih jauh soal itu ya. Lebih dalam boleh nggak sih? Boleh. Oke. Ini tadi saya perkenalkan Ibu Adita agen level 2, Kak Said juga begitu. Terus Pak Kris juga mitra. Nah, mungkin bisa di di-spill ke kita. Mitra itu apa? Terus agen level itu apa? Levelnya ada berapa aja dan bagaimana untuk menuju ke levelan tersebut? Siapa nih yang mau ngomong? Ibu Adita atau Kak Said atau Pak Kris? Oke, silakan. Ya, sedikit saya jelaskan untuk tujuan utama dari perusahaan ini kan pengenalan. Nah, dengan cara pengenalan itu mereka melalui kerjasama dengan siapa saja yang ingin bekerja sama, makanya direkrutlah mitra. Jadi Seperti Pak Kris ini ya? Iya, seperti Pak Kris. Nah, itu kita kerjasama. Lalu ada beberapa tahapan, ada beberapa pilihan yang dari awalnya itu kita dari bintang 3 sampai dengan bintang yang ada di Gorontalo itu masih sampai bintang 7. Jadi di situ ada keuntungan berbagi ekonomi dengan perusahaan. Keuntungan berbagi ekonomi dengan perusahaan, maksudnya gimana itu? Jadi keuntungannya kita itu setelah kerjasama itu ada dari alat tersebut. Ini kan disewakan. Dalam sehari. Berarti saat kerjasama terjalin kita langsung dapatkan alat ini? Iya, kita dapatkan alat ini. Tapi yang untuk saat ini perusahaan yang mencari perusahaan yang akan menyewa. Jadi seperti itu. Jadi itu dalam sehari itu haknya kita itu dalam 5 jam. Sisanya perusahaan. Untuk pemeliharaan, alat dan untuk seterusnya. Nah, itu selama seminggu itu kita dapat 5 hari kerja. Senin sampai Kamis, Jumat.
Jadi kalau seperti yang Chris sekarang Mitra resmi. mitra, Calon agen. Oh, oke. Insya Allah. kalau lagi dia mendapat penghasilan $11,52 Per 10 hari? Per hari. Oh, per hari? Iya. Wow, itu sistem kerjanya kayak mana gitu loh? dari ini sewa alat ini. Heeh. Dari sewa orang yang menyewa, keuntungannya itu kan ini disewa per power bank-nya itu 15.000 Per unit ya? Iya. Per 15.000 unitnya sampai full. Iya. Oke. Sampai full. Ini kan ada GPS-nya, jadi nggak bisa dibawa jauh. Nanti kalau jadi ya bunyi? Iya. Oh, gimana? Tidak akan berfungsi. Oh gitu. Iya. Jaraknya berapa meter ini dari apa namanya Iya. induknya aja? Kayaknya 2 kilo. Iya. Oke, jadi lewat dari jarak tersebut yang ditentukan ini akan mati secara otomatis Iya. dan berfungsi ya. Oke, dan Pak Kris ini sebagai mitra ya sudah berapa lama bergabung? Saya bergabung sudah sekitar 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Iya, Agustus kemarin. Oke, bergabungnya bagaimana? Jadi ceritanya Diajak, itu atau- diajak oleh teman saya. Mm-mm. Jadi kalau untuk ceritanya kan begini, ketika kita bekerja sama dengan perusahaan ini, di situ ada sistem di mana kita berbagi ekonomi. Berbagi Jadi begini, ekonomi. iya ceritanya, Mm-mm. ketika di awal misalnya saya diundang untuk bergabung dengan perusahaan. Mm-mm. Nah, ketika saya bergabung, saya itu diberikan pilihan untuk membeli perangkat. Oke. Nah, ini perangkat ini berupa fisik dari power bank ini. Membeli ya? Iya, membeli. Iya. Berarti Jadi ini punyanya Pak Kris? iya. Oke. Jadi intinya begini. Saya itu membeli perangkat, tetapi untuk yang saya tahu ini ya, perangkat ini dioperasikan di luar negeri, di Cina, Tiongkok, Amerika, bahkan Prancis. Sehingga penghasilannya itu bukan rupiah tapi dolar. Nah, itu yang menguntungkan. Itu yang menguntungkan. Jadi saya sejauh ini sudah mendapatkan keuntungan alhamdulillah kurang lebih 9 jutaan. Dirupiahkan? Iya, ketika dirupiahkan. Oke, siap. Jadi kegiatan kita itu ini bukan termasuk investasi yang tidak ada kegiatan, Kak. Kita itu ada kegiatan. Apa saja? Selain kita membantu perusahaan dalam tahap pengenalan, promosi, kita juga ada kegiatan yaitu untuk mengaktifkan perangkat. Jadi kita mengaktifkan perangkat, semisal kita tidak mengaktifkan perangkat, kita tidak bakalan dibayar oleh perusahaan. Jadi, Jadi kegiatan kita sehari-hari dalam 1 minggu sih. 1 minggu itu dia waktu kerjanya 5 hari. Jadi dalam waktu 5 hari kita itu wajib mengaktifkan perangkat. Karena perangkat kita itu kan beroperasi di luar negeri. Jadi mau ada pun pelanggan yang mau menggunakan powerbank dengan tidak, tetap kami dapat komisi dari perusahaan. Ya. Oke. Jadi berpeluang, Kak. Terus dari mitra sampai ke jadi agen, apalagi tadi Ibu Adita bilangnya ada bintang sekian, bintang sekian, bintang sekian. Dari tahapan awal ini apa dulu gitu loh sampai menuju ke agen seperti Ibu Adita atau Kasai? Jadi kalau untuk standar dari perusahaan itu, Pas gabung ya? iya bergabung, kita itu diberikan tiga Opsi. tahapan. Oke. Semacam saya kalau mitra resmi, saya itu akan diberikan penghargaan ketika saya berhasil mengundang mitra bintang 3 dalam sebanyak 3 tim. Nah itu saya berhasil bisa diangkat menjadi agen. Agen level 1. Agen level 1. Oke. Nah, mungkin untuk agen bisa dilanjutkan oleh Kak Siap, Said. Kak Said boleh. Oke, jadi nah seperti yang dikatakan oleh Kak Kris, ketika kita mengajak 3 orang untuk bergabung dengan perusahaan, nah itu kita berhasil menjadi agen level 1. Nah, untuk masuk ke tahap berikutnya, jadi untuk bawahan kita itu juga harus menjadi agen, syaratnya harus menjadi agen juga. Jadi kita ketika bawahan kita sudah menjadi agen level 1, semua bawahan kita, maka otomatis kita sendiri akan di-upgrade ke agen level 2. Seperti saya dan Ibu Nita. Begitu. Ada yang mau ditambahkan, Ibu Adita? Adapun penghasilan dari agen tersebut itu ada tambahan per 10 hari. Kalau untuk agen level 1 dia dapat $20 dalam 10 hari, dan untuk level 2 $50. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Jadi Bu Adita sama Kak Said sudah di $50 nih? Iya. Oke. Di luar dari penghasilan. Di luar dari penghasilan. keuntungan power bank. Iya. Maksudnya gimana? Kan Di luar dari penghasilan keuntungan power bank. Iya. Itu ada lagi keuntungannya? Ada. itu kayak yang dibilang Kak Kris, kayak seperti Kak Kris, dia kan udah bergabung sebagai mitra, jadi dia udah otomatis dia udah membeli perangkat power bank. Oke, Nah, kayak dia gini loh dibeli iya. ya. Jadi dia minta perangkatnya untuk disewakan. Jadi ketika kita Kris menyewakan iya perangkatnya. perangkatnya.
Jadi dia bintang berapa ya? Bintang 3. Bintang 3 karena Pak Kris ambil perangkatnya bintang 3, jadi penghasilan perharinya itu 11,52 dolar. Gitu. Jadi untuk bintang-bintang sendiri Ada penghasilan. Iya. Sesuai Level. alatnya yang unitnya ada ya? di unit Oke. itu. Dan itu wajib diambil setiap hari Kak. Karena begini, pernah pengalaman ada satu bawahan saya, bawahan Kanita ya. Iya. Dia udah 3 hari dia nggak ambil itu penghasilannya. Nah dihubungilah oleh perusahaan. Iya, dihubungi lewat agen dan ditegur untuk melakukan pengambilan penghasilan setiap hari. Iya, itu wajib. Beda ya dengan perusahaan-perusahaan lain yang nggak diambil nggak diam-diam baik. Iya. Gitu. Ini nggak diambil ditegur loh. Oke, dan ini berarti Gorontalo sudah masuk sejak Januari ya 2024. Sebelumnya di kota-kota besar lain memang udah ada. Ada. Udah ada. Ibu Adita sendiri dapatnya dari mana? Ada teman juga. Oke. Teman Lalu juga? Oh dari Kasai? Iya. Kasai dari mana? Saya dari teman juga. Oh dari teman, oke Iya. siap. Nah untuk Gorontalo sendiri Kak, apa namanya, seperti Kak Kris, ini yang sudah punya alat kayak gini udah berapa banyak gitu loh, dan tersebar di mana saja gitu loh. Mungkin kan masyarakat ingin tahu, ingin nyoba, penasaran, mau nyewa untuk alat ini Iya. bagaimana? Jadi yang sudah ada pusat peralatan ini nanti kan di Gorontalo juga akan ada pusat peralatan. Iya. Oke, Ya. pusatnya ini ya? Iya. Pusat Oke. peralatan itu akan bekerja sama dengan kafe, mall ataupun bandara yang ingin kerjasama yang akan meletakkan alat tersebut. Oke. Jadi yang untuk selain Gorontalo itu ada Painan, Sumatera, ada Depok, sama Purwokerto. 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 Iya, jadi Gorontalo nantinya akan dibangun pusat peralatan berikutnya setelah Depok. Setelah Depok. Jadi sekarang kita ada di tahap untuk mencari tempat untuk membuka pusat peralatan. Pusat alat ini. Iya. Oke. Dan Kak Kris, sistem penyewanya gimana? Apakah dititipkan di satu tempat atau bagaimana gitu untuk alat ini? Kalau sejauh ini masih dititipkan di warkop kedai. Bahkan kemarin perusahaan sempat menawarkan di warkop saya. Oh. Tapi saya bilang nanti saya pikirkan kembali karena saya juga masih di tahap membangun warkop, belum jadi 100%. Oh, nanti kalau udah jadi pasti Iya, alat ini pastilah. nangkring di situ ya. Iya. Oke, siap. Ini tadi kan bilangnya RSE atau Rainbow Safe Energy ini Share. Rainbow Share. Set. Berbagi. Oh, shared energy. Iya. Oke, mohon maaf. Ini bilangnya menonjol dalam bidang ekonomi berbagi. Ya. Itu bagaimana gitu menonjolnya? Terus ekonomi berbaginya tuh seperti apa gitu loh? Biar yang nonton bisa lebih tahu, lebih paham, dan kalian aja tertarik gitu. Iya. Karena pada dasarnya perusahaan ini berasal dari permintaan pasar. Oke. Ya kan kebutuhan, suatu kebutuhan. Jadi Sambil ngobrol bisa nggak sih saya Bisa. ngomong gratisan gitu? Oke, lanjut. Karena kan ke depan pasti semua lewat handphone. Iya betul, seperti aku bilang tadi ya, Iya. dompet digital. Dan nanti mungkin ada larangan-larangan bagi pusat-pusat keramaian itu untuk adanya colokan-colokan di beberapa tempat. Karena bisa berakibat fatal. Oke. Jadi seperti itu. Jadi mau tidak mau kebutuhan akan power bank ini semakin kesini semakin meningkat gitu kan. Daripada kita tasnya berat juga bawa alat-alat kayak gini, mending kita cari aja tempat yang menyediakan seperti ini. Nah untuk ekonomi berbaginya tuh kayak mana gitu? Saya tes ya. Oke, boleh. Bismillah ya. Iya. Jadi itu dikatakan untuk ekonomi berbagi karena begini, perusahaan kan menawarkan ketika ada masyarakat yang ingin bergabung dengan perusahaan. Jadi persyaratannya itu kan sangat mudah, hanya dengan membeli perangkat. Oke. Jadi ketika masyarakat membeli perangkat, nah di situ ada dua pilihan. Yang pertama, kita minta alatnya untuk dikirim ke alamat kita. Nah itu akan dikirim juga, akan dikirim setelah sampai udah urusan selesai. Nah terserah masyarakat mau dibuat apa alatnya, itu
Itu terserah pembeli ya. Itu yang pertama ya? Iya, untuk itu pilihan pertama. Tapi di sini perusahaan juga memberikan pilihan kedua, di mana yang yang tadi dikatakan oleh Kak Kris, perusahaan kita dapat meminta perusahaan RSE untuk mencari perusahaan yang ingin menyewa perangkat kita dengan sistem kontrak selama setahun. Jadi ketika kita meminta perangkat kita untuk disewakan, otomatis kita langsung menandatangani kontrak selama setahun dengan perusahaan dengan pembagian dividen selama setahun penuh. 365 hari, dan untuk penghasilannya itu wajib diambil setiap hari. Wajib diambil setiap hari. Dan untuk dividennya itu tergantung perangkat berapa yang kita beli. Seperti Kak Kris, dia memiliki perangkat bintang 3, dia punya pendapatannya sekitar 11,52, Ibu Anita juga bintang 5, suaminya bintang 7. Iya. Itu level bintangnya berarti tergantung besarnya alat juga? Iya, tergantung. Jadi semakin banyak bintangnya semakin besar juga alatnya? Alatnya, iya. Hasilnya juga semakin besar? Oke, otomatis seperti itu ya. Jadi itu untuk RSE ini menonjol dalam bidang ekonomi berbagi, karena sharing profit tadi, ya. Oke, nah ini nggak ada iklan ya? Nggak ya? Oke, kita gas terus ya. Saking serunya gitu pembahasan kita hari, jadi kita nggak pakai iklan. Beda kan dengan program yang lain. Nah, saya mau tanya juga rencana ke depan gitu mengenai pengembangan pasar RSE ini ke depan seperti apa? Siapa yang mau jawab? Ibu Adita, Kak? Mungkin saya. Oke, boleh. Sebelum masuk ke situ kan mungkin saya bisa memperlihatkan kepada Kak untuk perangkat level di atas. Boleh. Perangkat level di atas. Wih, Iya. Ini seperti ini. ini semakin gede ya? Iya. Jadi Berapa unit power bank di sini? Ada kalau itu yang bintang 7. Iya. Boleh kelihatan nggak? Berapa unit itu ya? Iya. Bintang 7. Ini jadi berapa unit power bank di dalam ini? Banyak. 32. 32 unit. Iya. Waduh. Siap. Ini biasanya di bandara ada ya? Iya, bandara. Pokoknya di pusat aktivitas banyak. Dan itu alat yang dibeli oleh suami dari Ibu Iya. Anita. Oh, itu tadi. Ya, dan untuk bintang 7 dia perusahaan memberikan penghasilan per hari 1.088.000 Wow. Setiap hari. setiap hari. Itu dalam bentuk uang. Sudah berapa lama bergabung Ibu Anita suaminya? Oke, jadi itu tadi balik ke pertanyaan saya, bagaimana jangka panjang di ke depan untuk pengembangannya? Jadi di tahap sekarang itu kan perusahaan masih melirik negara Indonesia. Karena menurut perusahaan Indonesia ini merupakan negara yang kaya akan populasi. Kaya akan populasi. Iya, populasi. Jadi populasi itu banyak. Selain kaya akan populasi, perusahaan juga menilai bahwa tingkat penetrasi ponsel di Indonesia ini sangat tinggi. Betul. Sehingga perusahaan ini dengan senang hati ingin membawakan program dalam bentuk produk dari perusahaan. Siap. Nah, selain Indonesia, perusahaan ini akan memperluas pasarnya di negara Azerbaijan. Azerbaijan. Oke, siap. Selain itu juga negara Rusia. Rusia. Jadi Jadi untuk Rusia sudah mendapatkan izin untuk pengenalan ini alat. masuk ke Iya. situ ya. Oke, siap. Jadi jangka panjang ke depan seperti Iya, itu, iya. karena Indonesia bisa dibilang populasinya sangat tinggi, apalagi untuk mendapatkan handphone sudah sangat gampang sekali, harganya juga sudah sangat terjangkau saat ini, sudah bukan barang yang mahal lagi, dan kebutuhan akan chargeran itu semakin tinggi juga. Karena biasanya tidak bisa dipungkiri, Anda juga pasti merasakan di saat lowbat Anda panik, ya kan? Saya juga seperti itu. Baik, kembali lagi saya ingin tanya dong soal produk ini, Pak Kris titipnya di di salah satu kafe gitu kan. Kalau Ibu Anita sama suami atau Kak Said di mana? Apakah di kafe juga atau di tempat-tempat lain? Iya. Boleh? Kalau untuk saat ini kami akan menjalin kerjasama dengan Kopi Perintis. Oke, siap. Dengan salah satu kafe di Danau Perintis. Iya. Oke, siap. Karena kan melihat view dari kafe tersebut sangat
banyak juga yang mengunjungi karena danaunya itu kan. Jadi kemarin saya sempat membuat iklan juga di tempat tersebut dan banyak yang menanyakan gimana alat itu, apa sudah ada di situ. Benar. Jadi pihak Koples menghubungi saya dan ingin kerjasama. Oke, Kak Said gimana? Bikin iklan juga di tempat lain biar ditanyain gitu. Alat itu ada nggak sih di situ? Kalau saya lebih memilih untuk disewakan. Oh. Jadi saya minta alat saya itu disewakan di luar. Karena kebetulan saya juga Maksudnya disewakan di luar tuh kayak mana gitu? karena saya juga kebetulan membeli alat bintang 7. Ya, jadi kan karena Indonesia masih dalam tahap pengenalan, jadi saya mencari negara yang bisa menurut saya untuk lebih menguntungkan lah. Lebih menguntungkan gitu ya, disewakan aja daripada kita ribet gitu Ribet, bawa sama alatnya, mending ya udah sewakan aja. Ya. Hasilnya saya terima bersih dah. Ya. Seperti itu ya. Oke, ini saya mau tanya lagi, apakah mungkin untuk bergabung dan berpartisipasi dalam proyek pengisian bersama RSC ini? Apakah proyek inovatif ini cocok dengan lingkungan Indonesia gitu kan? Sejauh ini dari Januari sampai dengan November. Kalau menurut saya pribadi, produk ini sangat dibutuhkan karena Indonesia itu kan mayoritas dengan negara yang mayoritasnya suka main handphone kan. Apalagi netizennya. Ya, netizen. Teraktif ketiga di Asia. Itu benar. Jadi kalau untuk masalah handphone sudah nggak bisa ditolerin lagi. Jadi ketika lowbat ya panik pasti. Apalagi kalau sedang dalam keadaan di luar rumah kan. Karena kan nggak semua tempat nongkrong itu menyediakan tempat untuk chargeran kan. Karena kan mengingat mayoritas kebakaran kan itu disebabkan oleh arus listrik. Jadi saya rasa sih sangat membantu ya kalau untuk alat power bank kayak gini. Worth it gitu lah. Worth it. Dengan harga yang harga sewa yang relatif murah. Berapa tapi sih? Kalau tidak salah dia 15.000. 15.000. Iya. Oke, dengan harga yang sangat terjangkau, kenapa tidak kita ambil yang simpel aja gitu kan? Sistem pembayarannya kalau saat sewa gimana? Apakah by dompet digital juga atau bisa by cash? Ya, untuk sekarang dia harus by dompet digital, tapi alat ini kan karena masih dalam tahap pengenalan, jadi kita belum merilis aplikasi untuk menyewa alat ini. Jadi sekarang ini ibaratnya masih bisa dibilang gratis, masih digratiskan. Masih gratis ya? Iya. Di mana tempatnya? Biar orang ramai ke situ. Jadi nanti kalau udah pangsa pasarnya udah melebihi 80%, jadi akan diberikan aplikasinya untuk disewakan. Oke. Jadi untuk penyewaannya 15.000 per unit sampai dengan full. Terserah mau berapa jam. Ya. Maksimalnya berapa jam sih? Dia nggak sampai sejam kayaknya. 15 menit sampai 30 menit. 30 menit, 15 sampai 30 menit. Oke, fast charging ya. Iya. Oke, ini 8 unit. Ini bintang berapa tadi? Bintang 2. Bintang 2. Kalau 3 berapa unit? Lebih banyak lagi. Iya, 12. Oke, 7 udah 30. Waduh, banyak sekali itu, udah segede kulkas kayaknya ya. Nah, kalau misalnya nih ada yang tertarik gitu dengan dengan produk ini, dengan bisnis plan-nya, itu bagaimana? Untuk pingin tahu lebih dalam, terus kepikiran untuk gabung, itu mau kemana gitu loh? Bisa hubungi mitra-mitra yang udah terdaftar ataupun agen-agen. Cara tahu mitra yang terdaftar dan agen-agen gimana? Kan baru kita nih yang ngobrol di sore ini. Apakah ada hubungi nomor di bawah ini atau gimana? Ada kontak saya yang bisa atau kontaknya Said sama Kris bisa diberikan. Oke, siap. Nanti bisa menghubungi Bu Anita, Kak Kris dengan Kak Said ya. Iya, karena kebetulan kan di Gorontalo kita sudah 80 lebih mitra Gorontalo. Oke. Iya. 84 ya. 84. Iya, jadi ya siapa tahu kan ada tetangganya